Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel yang keren, cadas, bermanfaat insya Allah di bidang teknologi informasi. Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan tentang smart intravena monitoring ya. Jadi ini bersifat animasi. Tadi saya sudah sempat perlihatkan animasinya kira-kira itu seperti ini. Ini yang bisa multi intravena, ini yang adalah single intravena. Nah, jadi sebenarnya ini tadi adalah hasil diskusi dengan rekan dosen dari Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Terima kasih Ibu Dr. Atika atas diskusinya dan waktunya ya untuk memberikan input tentang riset yang kira-kira diperlukan untuk tahun ini. Jadi beliau menyarankan untuk membuat smart intravena monitoring. Nah, jadi saya akan menjelaskan seperti ini. Jadi kita sebenarnya mau bikin sistem, tapi sensornya belum dibeli. Jadi saya kepengen melihat kira-kira hasilnya seperti apa ya. Jadi dalam bentuk animasi dulu. Nanti next kita akan demokan terkait dengan sensor ESP32, dengan agent AI-nya dan seterusnya. Jadi kali ini kita bikin animasinya dulu. Animasi pada dashboard berfungsi sebagai visualisasi real time dari data tetesan infus yang diukur dengan sensor, sehingga perawat dapat memahami kondisi terapi cairan secara intuitif tanpa menggantikan fungsi alat medis. Jadi ini insya Allah bermanfaat bagi penderita kanker ya. Bagi penderita kanker, jadi perawat bisa memonitor infusnya, apakah dia normal, apakah dia habis ataukah dia mampet ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti ada di sini idenya adalah ada monitoring di mana ruang perawat bisa memonitor tiap-tiap bed. Di samping itu nanti kita akan tambahkan alert atau ini ya, alert warning dalam bentuk WhatsApp atau Telegram. Nah, jadi di sini kita akan tekankan bahwa animasi yang dibuat itu haruslah merupakan cermin digital dari perilaku infus yang nyata ya. Jadi bukan cuma hiasan, bukan game, tapi merepresentasikan visual dari data fisik ya. Jadi yang terjadi di dunia nyata adalah bahwa cairan itu akan menetes satu persatu. Kemudian kecepatan tetesan itu bisa cepat, bisa lambat, bahkan berhenti. Nah, perubahan ini tentu punya makna klinik ya, makna klinis. Jadi contohnya kalau dia melambat itu kemungkinan disebabkan karena selangnya tertekuk ya, ketimpa dengan badan kita tanpa sengaja ketekuk. Bahkan bisa juga berhenti karena cairannya habis ya, ataupun karena mampet atau occlusion. Jadi masalah yang ada di rumah sakit itu, jadi di sini kita butuh animasi. Kenapa? Karena biasanya perawat itu melihat angka atau alarm bunyi, ya kan? Nah, masalahnya angka itu tidak intuitif ya. Kita lebih senang melihat visual daripada angka. Kemudian alarm juga sering diabaikan dan sulit membedakan penyebabnya. Apakah animasi ini membuat manusia bisa melihat masalahnya ya. Jadi ini adalah logika di balik kode atau programnya. Jadi sensor itu akan memberikan mengirim data ya yang dalam bentuk JSON misalkan dalam 1 menit ada 30 tetesan. Ini artinya adalah 1 tetesan tiap 2 detik. Nah, maka animasi itu harus mampu menggambarkan setiap 2 detik ada gambar 1 tetesan yang jatuh dari atas ke bawah. Jadi kalau ada 10 tetesan per menit, berarti ada dalam 1 tetesan, jadi setiap tetesan itu butuh waktu 6 detik. Kalau 0 tetesan, tentu berarti tidak ada animasi alias diam. Nah, jadi animasi ini dikendalikan oleh waktu nyata ya. Nah, ini posisi AI dalam ide ini. Jadi nanti kita akan tambahkan agent AI ya. AI itu tidak membuat animasi ya, bahkan juga tidak mengatur infus. AI itu hanya melakukan penilaian atau estimasi atau interpretasi terhadap pola atau tren dari data tetesan infus, kemudian menentukan makna klinis dan mengubah status.
Sedangkan animasi itu ya diharapkan membantu manusia untuk memahami hasil dari AI-nya. Nah, adapun algoritmanya ini dibuat untuk mengubah data tetesan infus atau drop per menit menjadi animasi visual secara real time yang merepresentasikan perilaku infus yang sebenarnya. Jadi di sini inputnya adalah drop rate, tetesan per menit, yaitu status sistem, normal, warning, atau critical. Ini dari ISP ke sensor, katakanlah infrared atau menggunakan pressure. Kemudian datanya dikirim, diterima oleh server ya, menggunakan web service katakanlah. Kemudian data yang diterima itu diproses untuk menentukan kecepatan animasi, menggambarkan drip camber, menggambarkan tetesan jatuh, dan mengubah status warnanya. Sedangkan outputnya adalah animasi tetesan infus, informasi numerik, dan indikasi status klinik. Jadi struktur algoritma secara garis besar adalah bahwa algoritma ini dibagi menjadi 5 bagian, inisialisasi, update, evaluasi, rendering, dan kontrol kecepatan animasi. Kalau mau dibikin detail, itu kira-kira seperti ini. Jadi step pertama, lakukan inisialisasi sistem. Berarti tujuannya adalah menyiapkan variabel dan area gambar. Jadi konsepnya adalah menyiapkan kanvas gambar, menyiapkan nilai awal tetesan, menentukan posisi awal tetesan. Step kedua adalah kita mengupdate data drop rate ya. Jadi tujuannya adalah memperbarui nilai tetesan secara periodik. Algoritmanya adalah mengambil data baru ya, real data dari ESP. Cuman dalam kasus ini saya menggunakan kan animasi ya, menggunakan bilangan random ya, karena simulasi menggunakan bilangan random. Nanti kalau ada sensornya baru kita integrasikan. Nah, simpan ke variabel drop rate, tampilkanlah di layar. Nah, di sistem nyata ini tentu harusnya berdasarkan dari sensor infrared ya, atau sensor tekanan. Kemudian step ketiga adalah mengevaluasi status infus. Tujuannya mengklasifikasikan kondisi infus. Jadi logikanya begini ya. Kalau drop rate-nya itu sama dengan 0, berarti dia kritis. Kalau kurang dari batas aman, berarti dia warning. Kalau dia tepat sama dengan normal, berarti dia drop rate-nya itu berarti nyatakan normal. Jadi ini adalah berdasarkan rule-based safety layer, bukan AI. Jadi AI tidak berhak ya, tidak berhak untuk membuat tindakan. Dia hanya memberikan saran. Yang melakukan tetap harus manusia atau menggunakan aktuator melalui PLC yang memiliki watchdog segala macam ya. Karena AI itu tidak punya kemampuan untuk mengetahui apakah sensor itu rusak ya dan segala macam. Nah, kemudian step keempat adalah rendering drip camber. Jadi tujuan menampilkan visual statis alat infus. Jadi algoritmanya itu bersihkan kanvas, gambar camber infus, gambarkan cairan infus, dilakukan setiap framenya. Step kelima itu melakukan rendering tetesan, mensimulasikan tetesan jatuh. Algoritmanya adalah cek apakah drop rate lebih dari 0. Kalau iya, ya kan, nah, gambarkan lingkaran sebagai tetesan, geser posisi tetesan ke bawah, reset posisi jika mencapai batas. Jadi ini satu siklus sama dengan satu tetesan. Nah, step keenam adalah kontrol kecepatan animasi. Tujuannya adalah menyamakan animasi dengan yang nyata ya, dengan data real ya. Jadi logika waktu, interval waktu 60 milisekund atau 60 detik ya, itu 1 menit itu sama dengan dibandingkan dengan drop rate. Jadi maksudnya adalah kalau misalkan kita punya 30 tetesan per menit, itu berarti satu tetesan, satu dari atas ke bawah itu butuh 2 detik. Kalau 10 drop per menit, berarti satu drop butuh waktu 6 detik. Jadi inilah kunci dari membuat algoritma animasi. Step ketujuh itu lakukan looping animasi, tujuannya menjalankan animasi terus-menerus. Algoritmanya adalah gambar chamber, gambar tetesan, ulangi kembali, gunakan request animation frame. Jadi ini memastikan animasi bisa berjalan dengan smooth ya. Nah, ini metodologinya algoritma dashboard bekerja dengan mengkonversi nilai tetesan atau infus dari infus yaitu drop per menit menjadi interval waktu animasi ya. Jadi ini dibikin tepat ya, sehingga pergerakan visual tetesan itu sama dengan kondisi infus secara real time. Nah, itu kira-kira itu dulu tahap 1. Nah, baru tahap kedua kita kaitkan dengan AI agent ya. AI agent itu hubungan antara AI agent dengan animasi. Jadi di sini perlu ditekankan bahwa AI itu tidaklah menggerakkan animasi. AI hanya mengubah status ya. Maksudnya adalah statusnya itu dalam hal ini warna dashboardnya atau ada text warning ya, peringatan, dan kemudian tingkat urgensi untuk diambil tindakan. Jadi animasi itu tetap berdasarkan data ya, bukan kata AI. Nah, jadi AI agent itu pada sistem ini gunanya adalah sebagai pendukung keputusan klinis ya, dengan menganalisa pola data intravenal atau infus tadi, IV-nya, bukan sebagai kontrol atas terapi cairan.
Jadi intinya kalau kita tanpa AI, maka alarmnya itu hanya on off, ya, hanya sekedar ini informasinya on off. Kemudian threshold, tentu threshold ini tidak bisa diubah ya. Kemudian berdasarkan angka dan lokal. Kalau kita menggunakan AI, nanti tidak sekedar on off, tapi ada analisis pola ya. Kemudian ada reasoningnya, kemudian ada visualisasi dan maknanya, serta kita kaitkan antara AI, IoT dengan AI. Nah ini nanti next video ya, kalau kita sudah buat. Nah, kira-kira itu yang bisa kita jelaskan. Nah, sekarang kita bikin skripnya itu dibuat dari apa engine-nya, buat kontainernya dibuat dengan menggunakan XMPP. Berarti kita punya folder ya. Ini saya ada foldernya ini. Infus itu untuk satu ini. Infus itu berarti kalau dia satu, kalau untuk banyak itu berarti banyak sekaligus itu ya. Sekaligus kamar itu. Nah, kita taruh di sini. Jadi kalau nanti dijalankan, nah ini animasinya ya untuk yang monitoring satu intravena itu. Nah, seperti ini dari data dari ESP32 dia memberikan data dalam bentuk JSON katakanlah yang menyatakan drop per menit. Nah, kemudian ini adalah visualisasi ya untuk satu ruangan, sedangkan ini adalah kalau kita bikin multi ya, multi intravena. Jadi ini tempat tidur pertama dalam satu kamar mungkin terdiri beberapa 3 maksimum mungkin ya. Itu kamar 1, kamar 2, kamar 3. Di sini kita lihat bahwa untuk yang kamar bed 1 drop per menit 30 itu berarti normal, kalau 15 itu warning, kalau 0 itu berarti kritikal ya. Kritikal punya 2 makna, bisa habis, bisa ketekuk tadi. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Cia, cia, cia.